Hello guys, welcome back again di channel Autoverso Network. Mungkin beberapa dari kalian udah lama nggak ngeliat gue, but today is different. Karena hari ini adalah momen yang benar-benar emas banget buat gue. Karena gue lagi berhadapan dengan but two impressive cars yang diproduksi oleh Mercedes-Benz dan juga AMG. Di video kali ini, gue bakal share ke kalian mobil yang super keren banget. Udah super, udah kerennya pakai banget lagi. Dua mobil dari Mercedes-Benz, yaitu 2020 Mercedes-Benz AMG GT-R Pro dan juga 2019 AMG GT-R Roadster. Tapi, gue nggak sendirian. Gue bakal panggil si Kevin Bako. Kevin, gue bakal temenin dia untuk ngebahas lebih lanjut mengenai head-to-head between of these cars. Yes. Jadi gini, Vin, AMG GT-R Pro itu pertama kali diperkenalkan di Los Angeles Auto Show tahun 2018. Dan this car itu adalah top of the range dari Mercedes-Benz untuk GT series-nya mereka. Gitu. Dan this car itu tuh cuma diproduksi cuma sebanyak 750 mobil. Worldwide. Same ya? Sama same ya, itu juga ya. Nah, terus anyway kalau si GT-R Pro itu ya kurang lebih nggak terlalu banyak perbedaan sih guys antara Pro dan juga si GT-R yang biasa sih. Biasa ataupun ya mau itu Roadster ataupun yang si Coupe ya. They have a same engine ya kalau nggak salah ya. Same engine. Right. Terus kemudian ya cuman ada 4 faktor pembeda. Nah, yang pertama itu dari faktor suspensinya dia. Kalau suspensi si GT-R Pro itu dia udah lebih well tuned. Gitu bro. Terus yang kedua itu faktor aerodinamis. Jelas. Kelihatan kan. Dan juga ketiga adalah faktor looks serta lightweight construction. Gitu. Nah, kalau dari lo gimana? Sebenarnya GT-R Roadster ini agak aneh. Ini sebenarnya juga udah cukup track focus. Soalnya GT-R. Yes. Iya kan? Tapi ada juga Grand yang GT-R Pro Racer juga ya? Iya, betul. Yes, correct. Dan cukup aneh soalnya yang GT-R biasa, yang coupe, itu kan ada spoiler belakang buat nambah downforce kan? Yep. Nah ini gue agak bingung aja nih gimana cara airflow-nya ngeflow ke belakang sampai ke spoiler dengan atap yang terbuka. Terbuka, comfortable. Lucu aja sih, cuman bukan artinya gue nggak suka sama ini mobil. Gue suka banget sih bentuknya. Dan perbedaan antara GT-R Roadster dengan yang Pro sih ada beberapa jelas, ya? Ada banyak ya? Ada beberapa sih. Ya paling jelas aerodinamikanya. Yes. Mungkin kita bisa lihat satu-satu kali ya? Iya, bisa teman-teman ya. Yang pertama udah jelas dari Fascia-nya dia. Iya. Right kan? Jadi kalau si Pro itu dia udah ada canard. Yes, canardnya dia di sini. Sedangkan kalau si Roadster dia nggak ada, ataupun yang si GT-R biasa ya, dia nggak ada. Front splitternya juga udah beda kayaknya ya. Lebih track focused. Yes, betul sekali. Iya. Sama ini nih, air vent defendersnya dia. Ini tuh bener-bener apa ya? Gue sih ngeliatnya kayak mirip kayak GT2 Ares. Iya. Iya kan? Iya betul. Cuman ya mungkin gue nggak tahu ya. Kalau misalkan mobil yang udah track fokus banget, ya kan? Purpose-nya dia udah bener-bener untuk sirkuit. Kayaknya desain air vent defender tuh udah kayak jadi ciri khas gitu. Karena di GT-R R35 yang Nismo yang baru juga begini ada. Juga. Iya. Kan? Dan ini lebih dari sekedar upgrade estetika, emang ada fungsinya buat betul. Karena hit. Iya, karena mungkin ya pabrikan mereka ngebuat desain seperti ini pasti banyak faktor ya, Vin. Iya, pasti. Ya. Terus kita geser ke samping kali ya. Dan juga karena si GT-R Pro ini dia lebih ke weight saving purpose, dia tuh udah banyak unsur karbon. Oh iya, kelihatan sih. Ya kan? Iya. Sudah pasti atapnya roof karbon. Right? Terus habis itu juga, nah ini sebenarnya sih simple dan sepele banget. Apa tuh? Nih. Ini masih biasa sih. Mungkin kalian juga bisa lihat kalau di GT-R Roadster
kayak Masih biasa, bukan karbon iya. ya. Bukan kayak plastik biasa sih. Iya. Sedangkan kalau di sini di Pro dia Ada karbon. carbon fiber. Sebenarnya estetika simple doang sih. Iya. Ya kan? Terus kalau dari segi pengereman beda ya, Vin ya? Mungkin lo bisa jelasin? Segi pengereman kalau nggak salah sih sama ya, dua-duanya menggunakan carbon ceramic brakes ya. Tapi karena GTR Pro lebih track focused, ya brake calipernya jelas lebih besar. Lebih besar. Iya. Oh, anyway si Roadster dia juga pakai ceramic brake juga? Iya, pakai juga ini. Oke. Ya kayak yang gue bilang emang mobil yang track focus juga. Iya sih, sebenarnya cuman basic nggak seagresif GTR Pro. GTR Pro gitu guys. Nah, terus kemudian yang menarik dari GTR ya, kalau gua itu adalah spek velgnya yang belang, bro. Front itu dia ring 19, Iya. same ya. Same. Dan belakang tapi 20. Gitu. Kalau dari segi warna, kita ngomongin warna nih. Oke. Ya, Vin. Kalau si AMG GTR Pro untuk warna itu warnanya kan grey matte. Ini bukan stiker ya, guys. Ini originally paint. Iya. Ya kan? Ini asli cat, cuman memang dia matte gitu, matte finish. Terus dia tapi ada stripping khas racing stripe ya, Iya. warna green. Jadi matte grey ketemu sama green stripping seperti itu. Dari bonnet, terus habis itu roof, bagasi ya. Spoiler. Ya, spoiler, terus habis itu sama side door-nya. Habis itu kalau di GTR Pro setahu gue, Vin, Apa itu tuh? ada 3 pilihan warna. Yang pertama tuh warna si matte grey ini Oke. dengan striping hijau. Yang kedua itu warna sama kayak gini, solar beam yellow. Oh oke. Iya. Precisely same, cuman dia pakai stripping. Strip. Dia pakai stripping warna hitam. Oke. Oke, terus yang Iya. ketiga itu dia warna silver. Base-nya silver tapi pakai stripe juga berwarna Bahannya hitam. matte kayak gini juga atau? I don't think so. Oh enggak. Ya, gue belum lihat langsung sih directly gitu. Cuman kalau yang kita lihat dari di hasil riset kita di internet, dia kayak lebih ke metallic deh, Metallic. atau ya glossy gitu sih kurang lebih. Oke. Gitu. Nah terus kalau dari itu gimana? Roadster? GTR Roadster sebenarnya kurang lebih mirip pilihan warnanya seperti dengan GTR yang coupe ya. Oke. Agak banyak sih sebenarnya, cuman gue akan menyebutkan beberapa deh. Oke. Kayak misalnya ini kan solar beam yellow ya, Yes. yang juga didapatkan di GTR Pro. GTR Pro. Cuman jelas ini nggak ada stripnya. Oke. Lalu Plain. ada juga black biasa rata. Terus ada juga namanya Jupiter Red, Jupiter Red. Blue Magno, sama warna release colornya Green Hell. Oh. Yang hijaunya. Oh iya, hijau iya. Hijaunya yang nyolok lah. Nyolok banget. warnanya. Kayak hijaunya juga enggak deh. Kalau ini Enggak, dia agak lebih gelap sih. terang ya. Iya, Itu dia lebih gelap ya. agak lebih gelap. Tapi yang di coupe ada juga warna hijau. Yang di Atau hanya di Roadster doang? Oh enggak, yang coupe juga dapat Green Hell. Ada ya? Ada juga. Justru Ada awalnya juga. dari situ. Gitu. Oke. Kalau engine kan sama ya, dia 4.0 liter ya? 4 liter twin Ya. turbo. Tenaga V8. outputnya juga sama. 577 horsepower, right? Iya, 699 Newton meter. Iya. Gede ya, ganas. Gede loh. Iya, like almost 700 ya. Iya. Iya. Dan juga gue juga sempat riset. Untuk di Nürburgring, Iya. si Pro Iya. itu waktu itu dilakukan pengetesan oleh gue lupa namanya. Tapi kalau nggak salah itu salah satu pembalap dari GT3-nya Mercedes AMG. Oke. If I'm not mistaken ya guys, gitu. Nah, itu dia dapat 7 menit 3 or 4 second. Jadi 7,03 sekian lah. Oke, 7 oke. menit gitu. Kalau si Roadster, nah gue nggak sorry, untuk si Pro. Pro. Kalau si Roadster, lo sempat ngecek ya? Roadster belum pernah, kalau setahu gue belum pernah dites di Nürburgring. Tapi yang coupe sih 7 menit 10 detik. Oke, berarti Jadi udah ya lebih different pelan. ya. Iya. Iya, jadi lebih cepat si Pro. Iya. Ya kan ya, mungkin yang tadi balik lagi ya Vin ya. Karena Iya. faktor udah lebih well tuned, terus habis itu faktor Weight saving. ya weight saving sama fine tuning dari aerodinamisnya mereka, Iya. si Pro. Terus, Meskipun mesinnya sama ya. iya, itulah canggihnya kan. Iya. Nah, cuman gue juga sempat baca juga Apa tuh? kalau si Pro itu dia tuh bobotnya 20 pounds lebih ringan. Jadi berarti sekitar berapa kilo tuh ya? 20 pounds. 9 kilo ya? 9 kalau nggak 10 ya 9 9 kilogram lebih ringan
bobotnya dibandingin sama yang si GTR biasa, or mungkin ya si Roadster. Gue nggak tahu ya, mungkin Roadster lebih ringan atau lebih berat. Roadster harusnya lebih berat, dia gara-gara pakai retractable top ya. Betul. Jadi kan ada motor listrikan buat power topnya. Nah karena itu biar mobilnya semakin rigid, semakin stiff. Khusus buat GTR Roadster tuh body rigidity-nya tuh ditambah. Ada, untuk si Roadster? Iya, Only? Roadster doang. Only Roadster. Iya. Gitu. Oh gitu. Kita ke bagian belakang kali ya? Iya. Oke guys, boleh. Nah, balik lagi nih Vin. Untuk buritannya, ada satu hal simple lagi yang menarik perhatian gua. Apa tuh? Yaitu ini, emblemnya, GTR. Dia ada flag, jadi menandakan kayak bener-bener racing banget gitu. Tapi hanya di bagian R-nya saja gitu. Kalau di situ kayaknya nggak ada, ntar kita cek bareng-bareng ya guys. Nah, terus kemudian kalau si GTR Pro itu udah jelas rear diffuser dia udah beda, full carbon. Kalau itu dia enggak. Dan dia untuk rear spoilernya kayak karbon gitu. Nah sekarang kita lihat bareng-bareng Evin ya. Let's we take a look closer si AMG GTR Roadster. Belakang sih kurang lebih sama, cuman ya nggak ada kaca belakang yang melandai kayak itu, soalnya retractable top ya. Dan seperti yang lo bilang tadi kan emblemnya GTR Pro kan ada racing flag-nya. Kalau ini enggak, cuman kuning. Cuman kuning biasa ya. Sisi aerodinamika di belakang kurang lebih bentuknya sama, cuman bahannya beda. Dan seperti yang GTR Pro kan itu samping belakangnya ada carbon fiber piece-nya juga ya. Iya, betul. Itu part kan, sini ya? Iya. Betul, tapi di sana nggak ada. Di sini nggak ada. Gitu. Ini lebih clean lah bentuknya. Lebih clean. Iya. Agresif tapi nggak seagresif GTR Pro. Iya, tapi gue nggak tahu ya. Kalau gue ngeliat si GTR Pro, perspektif gue, itu mobil tuh bener-bener kayak hardcore design banget. Iya. For me. Iya. Jadi kayak lo ngeliatnya tuh udah bener-bener anjir ini mobil balap dari mana gitu. Iya. Ya kan? Memang itu AMG bilang sih mobil yang paling mendekati mobil-mobil GT cars-nya mereka di Eropa. Gitu. Dan juga dia tuh development si GTR Pro untuk si Mercedes dan AMG itu mereka tuh ngambil experience development dari AMG GT3, ya kan? Mobilnya mereka AMG GT3 sama AMG GT4 guys. Itu benar-benar mobil balapnya mereka, ya kan? Dan akhirnya mereka terapkanlah di AMG GTR Pro. Walaupun ya secara keseluruhan ya sama lah untuk yang lini GTR ya. Iya. Gitu. Ini cuman weight savings doang sih sebenarnya. Betul, sama mungkin Cun ada di Cun nggak sih mesin atau ECU-nya? Mesin sama. Sama kan? Mesin sama. Iya. Jadi outputnya powernya sama. Outputnya sama. Like almost 700 torque. Iya. Jadi membuktikan bahwa hanya dari weight savings itu bisa membuat mobilnya lebih cepat. Dan contohnya, terbukti. Iya, kan lebih cepat. Berapa detik tadi di 6 seconds. 6 seconds dibanding GTR yang biasa. Yang biasa. Gitu. Nah, gue juga ada bocoran lagi nih. Apa tuh? Jadi, konon katanya AMG tuh lagi ngedevelop mobil GTR Pro. Lagi, tapi yang faster version. Jadi yang faster, jadi lebih kencang lagi nih guys. Yang pertama satu adalah GTR Evo. Dan yang kedua GT Black Series. Black Series kembali lagi. Yes. Jadi kasar kata mungkin mereka masih nge-keep dulu nih. Gitu kan, mereka masih nge-keep prototipe dari yang GT Black Series ataupun si Evo itu, tapi mungkin lambat laun akan keluar juga after dari si GTR Pro. Tapi for now GTR Pro yang udah top of the line. Tapi sepertinya kayaknya dari dulu ya, semenjak kan awalnya emang GT biasa kan, terus ada yang GT Coupe apalah, terus tiba-tiba keluar yang GTR. Nah itu pun juga pas GTR keluar, gue langsung ngira, wah ini berarti yang paling gila dalam lini AMG GT. Ternyata tidak, dibagi lagi. Ada lagi GTR Pro, terus nanti ada lagi yang Evo sama yang Black Series. Jadi ya mungkin itu ya kembali lagi ya marketing strateginya si Mercedes-Benz dan juga AMG. Ya probably we don't know gitu ya guys ya. Gitu. Terus kita ke apa lagi nih untuk sentuhan interior deh,
Nah kalau interiornya Roadster, menurut gue buat mobil yang track focus meskipun nggak agresif GTR Pro, cukup mewah sih. Joknya aja tuh dibuat dari Napple leather, itu tuh bahan kulit yang cukup premium ya. Premium. Dan bukan hanya itu, kursinya tuh juga jok elektrik. Jok elektrik. Dan heated, ventilated, bahkan setirnya juga adjustnya pakai elektris. Oke. Makanya buat mobil yang awalnya di engineer buat di sirkuit cukup mewah sih. Cukup mewah ya. Iya. Tapi kalau kita bicara mengenai C Pro, beda cerita. Udah jelas beda cerita guys. Iya. As you can see ya. Iya. Dia tuh ada X-Bar. Jadi udah bener-bener kesannya udah track package banget X-Bar di dalamnya. Iya. Terus dia udah bucket seat sama dia ada upper ya tersedia. Gitu. Nah, dan juga ada informasi juga bahwa untuk yang track package ini itu untuk 3 domestic market di US, Kanada, dan juga China itu tidak include. Gak dapet? Ya, jadi plain. Mobil ini tuh bener-bener istimewa sih. Iya. Dan sangat langka. Ya, sangat langka. Jadi bener-bener hardcore banget desainnya. Jadi mereka memikirkan, ya mereka tuh memikirkan hal-hal kecil, terus habis itu cara pemasarannya dan ya begitulah pokoknya. Oke. Kalau dari lo soal si Roadster gimana? Gue suka sih, cuman agak aneh aja kayak ada identity crisis dia. Soalnya mobilnya track focus, cuman masih ada creature comforts lah namanya yang hal-hal nyaman. Cuman gue suka sih, jujur gue kurang suka dengan Roadster, gue kurang suka dengan mobil-mobil yang ada open top. Tapi dengan yang ini kayaknya pas gitu desainnya. Pas gue suka. Mungkin menurut gue pas juga dengan orang yang style seperti ini. Jadi dengan gaya apa ya, casual itu dapat mungkin. Ya kan? Terus tapi lo semi formal itu dapat, classy-nya pun juga dapat. Kalau misalkan lo ride this car. Itu kalau menurut gua. Jadi ya itu kan perspektif ya guys ya. Jadi opini umum lah gitu kan. Gitu. Terus apa lagi kalau lo dari Roadster ini menurut lo? Oh iya, kita belum jelaskan tadi. Ini kedua mobil front mid engine ya. Oh iya, betul sekali. Jadi mesinnya dia tuh di belakang axle ya. Yes. Itu supaya lebih stabil lah. Dan juga penggerak roda belakang. Iya, betul. Jujur gue kalau disuruh pilih, kayaknya sih lebih milih yang ini sih. Lo disuruh pilih yang ini? Pilih Roadster, iya. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue untuk GTR Pro sih, gue sih suka, jujur gue suka. Karena satu kata lagi yang gue bisa ulang lagi adalah hardcore design. Jadi desainnya tuh udah futuristik sih enggak sebenarnya. Enggak sih. Enggak, cuman track banget. Dan gue suka banget untuk mobil-mobil yang kelasnya udah ultimate driving, yang which is dia untuk performance gitu ya. Ini sih cocok banget sama gue. Karena gue suka banget speed, walaupun sometimes masih suka adrenalinnya nggak sampai limit banget, cuman ya gue suka banget mobil ini, desainnya bagus, terus juga accent yang diberikan di mobil ini pun juga pas gitu. Jadi estetiknya dapat, performance-nya dapat, dan juga mungkin apa ya, brand reputation-nya juga dapat banget. AMG, ya kan? Mercedes. Paling kayak gitu. Nah, sekarang kita coba kasih nilai ya. Nilai. Lo kasih nilai GTR Pro, gue kasih nilai GTR Roadster. Oke. Ya. For a car ya, untuk sebuah mobil. Yep. Mungkin all aspek ya. Oke. Out of 10 deh ya. Iya. Gue akan ngasih mungkin 7. 7? Iya. What the hell, man? 7 for this car? Soalnya jujur, gue nggak terlalu suka sama mobil yang terlalu track oriented. Oke. Cuman itu bukan berarti ini mobilnya jelek ya, enggak sama sekali. Cuman pribadi gue sendiri, preferensinya tuh agak yang lebih tone down. Oke. Gitu. Oke. 7. Menurut si Kevin untuk si GTR Pro. Nah, kalau misalnya buat Roadster nih. Gua. Karena tipikal gue nggak terlalu suka yang open cabrio terus driving gitu. Kayaknya terlalu apa sih gitu. Kalau dari gue, cuman untuk scoring ya,
1 of 10 6.9. Wow, 6.9. Tapi balik lagi, ini bukan berarti mobil ini jelek, no. Tapi apa ya, opini lah. Jadi kalau misalkan gue bilang mobil ini lebih, si Roadster ini lebih angkanya daripada ini, no. Karena dia udah ngasih angka 7 untuk si Pro. Tapi kalau opini gue, ini harus lower than this Pro, man. Oke, well, sebenarnya ini kedua mobil bukan mobil yang jelek ya. Ya, no. Iya. Sama sekali tidak. Memiliki keunggulannya sendiri. Yep. Ya, kalau ini misalnya meskipun GTR namanya, Yep. tapi tetap dia ada unsur luxury-nya lah, Yes. kemewahannya. Nah, kalau misalnya di GTR Pro tuh nggak ada sama sekali, memang fokus buat sirkuit sampai ada roll cage di belakang. Iya, betul banget. Ini agak sedikit lebih berkelas, terus ada juga gengsi mobil langka, mungkin cocok dibawa keliling Eropa, top down, terus parkir di Monaco. Wah, ya, asik. Ya. Jadi paling ya kurang lebih seperti itu kali ya, Vin ya. Iya, seperti itu. Pembahasan head-to-head comparison between of this car, ya kan? Nanti paling kita coba ngulik lebih dalam kali ya, Iya. for the next episode, Depannya. ya kan? Jadi kita bisa kasih in-depth tour, ya kan? Yep. Masing-masing nih gitu. Jadi mungkin ntar kita bahas si Roadster-nya individually, ya kan? Terus habis itu kita bahas si Pro-nya lebih spesifik juga. Yep. Jadi paling seperti itu guys, kurang lebih video di kali ini ya, di videonya Autoverso. Jangan lupa apa? Like, subscribe jika belum. Dan komen juga, Nah, dan juga lonceng notifikasi jangan lupa dipencet supaya nggak ketinggalan dinyalakan supaya nggak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Dan juga jangan lupa share video-video kita ke sosial media kalian, ke WhatsApp, terus habis itu Instagram, Facebook, Twitter, mungkin Facebook, apalah. whatever. Telegram. Iya, semua lah pokoknya. Tinder. Jadi paling kayak gitu ya, Vin ya. Oke, jadi paling seperti itu guys. Thanks for watching. Oke, see you on the next video. Oke, Bro Ayong cabut. Kevin Bako cabut. Ciao and all the best. Bye-bye.